Cari dan temukan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Cerita 1. Hujan baru saja turun, karena ingin merasakan sejuknya udara dan wanginya tanah yang tertimpa air hujan. Yuni membuka pintu dan berjalan ke teras rumah. Tiba-tiba ia melihat seekor kecoak terlentang dan sedang berusaha membalikkan badannya. Ia lalu mengambil sapu dan menyapu binatang itu jauh keluar pagar rumah. Ia teringat saat dulu masih kuliah dan indekos sekamar dengan kakaknya. Kalau melihat kecoak di kamar, isi kamar jadi berantakan karena mereka berusaha mencari dan menemukannya. Dan begitu ketemu langsung memukulnya karena merasa jijik. Cerita 2. Suatu hari Lana diundang ke acara pernikahan anak sahabatnya. Ia memakai gelang indah untuk mempercantik penampilannya. Saat pulang ke rumah dan berganti baju, ia kaget karena gelang tersebut sudah tidak tergantung di tangannya. Dengan gelisah ia mencari ke tempat-tempat yang dilewati sebelum masuk rumah, karena waktu duduk di mobil ia masih mengenakannya. Ia juga mencari di dalam mobil. Rasa lega menyelimutinya ketika ia melihat gelang itu tergeletak di atas karpet mobil. Cerita 3. Karena di dalam undangan ulang tahun sahabatnya ada pemberitahuan dress code tertentu, Mirna pergi berbelanja untuk mencari baju yang masuk dalam kriteria tersebut. Ia keluar masuk toko untuk mendapatkannya. Betapa puas dan senang hatinya ketika menemukan baju yang cocok baik warna, ukuran, dan modelnya. Sahabat, dari ketiga cerita di atas, Yuni, Lana, dan Mirna sama-sama mencari dan menemukan. Namun ada perbedaan dalam perasaan yang mereka alami saat proses mencari dan menemukan itu. Bukankah semua perasaan itu pernah kita alami juga? Dalam menyambut bulan keluarga di masa pandemi ini, mari kita mencari dan menemukan firman Tuhan tentang rahasia bahagia dalam keluarga. Karena sejak Adam dan Hawa hingga saat ini, setiap keluarga memiliki ceritanya masing-masing. Mari kita mencari kisah yang sudah sering kita baca di Alkitab tentang relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan antar saudara untuk mencoba menemukan rahasia pembelajaran yang berguna bagi kita. Relasi suami dan istri di dalam kisah Ayub. Saat Ayub mengalami musibah berturut-turut karena berada di dalam kekuasaan iblis dengan seizin Tuhan, istrinya menyarankan agar ia mengutuk Allah dan mati. Namun ia menjawab bahwa ia rela menerima apapun yang terjadi padanya, baik atau buruk. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dan di akhir kisahnya ia dipulihkan oleh Tuhan. Rahasianya ada di Ayub 1 ayat 1. Saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berkata benar tentang Tuhan. Relasi orang tua dan anak di dalam kisah Nuh. Nuh membawa istri dan semua anak menantunya masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya karena taat akan perintah Tuhan, sehingga mereka selamat dari hukuman air bah. Keluarga Nuh percaya bahwa apa yang dikatakan Nuh itu benar. Rahasianya ada di Kejadian 6 ayat 8. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Benar dan tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 22. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Relasi antar saudara di dalam kisah Yusuf. Yusuf yang lebih dikasihi ayahnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Cerita-cerita mimpinya membuat mereka makin iri kepadanya. Rasa benci dan iri ini menyebabkan mereka menjualnya dan menjadikannya budak di Mesir. Namun Tuhan menyertai pekerjaan Yusuf sehingga ia selalu berhasil dan bahkan akhirnya diangkat Firaun sebagai tangan kanannya.
Pada saat kelaparan melanda seluruh bumi, banyak orang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Demikian juga saudara-saudaranya. Namun, ketika mereka berada di bawah kekuasaannya, Yusuf tidak membalas kejahatan yang pernah mereka lakukan, tapi merangkul dan memaafkan mereka. Rahasianya ada di Tuhan menyertai Yusuf. Tidak mau berbuat dosa terhadap Allah, Tuhan melimpahkan kasih setianya. Sahabat, selamat mencari dan menemukan, karena firman-Nya berjanji, carilah maka kamu akan mendapat.